wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa khususan ila rabbi Habib Abdurrahman Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamati wa ja'alahum khulafa'a li nabiyhi al-mab'uthi bir rahmati wal istiqamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yawmal hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safi'ul musaffa fi arasatil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi alladhina fadlu bisalamah. Amma ba'du. Ini adalah sebahagian manaqib atau riwayat hidup Al-Habib Abdurrahman As-Sadat radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, ampunan serta ridha-Nya kepada kita sebelum dan juga Allah taala meningkatkan iman dan cinta kita kepada para kasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Habib Abdurrahman As-Sadat beliau merupakan salah seorang pemuka Sadat Ba'alawi Al-Qutub Al-Awliya. Beliau masyhur dengan sebutan As-Sadat karena sifat humor yang ada di dalam diri Sidin. Jadi Sidin menyembunyikan akan ilmu amal Sidin, padahal kepribadian beliau jauh melampaui kemuliaan para wali-wali Allah yang lain, seakan-akan bersembunyi di bawah naungan atap. Jadi as-sagat itu maknanya naungan atap, bahasa kita kan itu adalah Sidin. Habib Abdurrahman As-Sagat ini Sidin mempunyai anak, yaitu Habib Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran mempunyai anak Habib Abdullah Al-Aidarus. Jadi ini beliau adalah haid daripada Sahibul Ratib yang mana kita baca Ratib Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus bin Habib Abu Bakar As-Sakran bin Habib Abdurrahman As-Sagat. Dan inilah yang pertama bergelar As-Sagat. Jadi apabila ada habaib yang bergelar As-Sagat, maka dari beliau lah keturunan beliau ya. Nah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkah Habib Abdurrahman As-Sagat, berkah aulia wassalihin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Habib Abdurrahman As-Sadat bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khala Qasam. Nasab yang mulia ini terus bersambung dari para pembesar kelompok pembesar lainnya, bagai untayan rantai emas, hingga sampailah sampai kepada Tuhan para pendahulu dan yang terakhir kekasih yang agung junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau bernama Syarifah Aisyah binti Abu Bakar Al-Wara
bin Sayyidina Ahmad bin Sayyidina Fakih Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Kelahiran beliau lahir pada tahun 739 Hijriah di kota Taif Hadramaut dan dibesarkan di pangkuan orang tuanya, dan dalam tingkah lakunya beliau beradab seperti ayahnya yang dijadikan cerminan bagi dirinya. Beliau menjadi orang yang sangat pandai dan dapat menghafal Al-Quran Al-Azim. Beliau sejak kecil selalu taat beribadah dan zuhud, sehingga terlihat tanda-tanda keberhasilan pada dirinya. Mujahadah sidin, beliau beribadah mengikuti jejak kakeknya Sayyidina Fakih Muqaddam yang beribadah dan berhujlah di lembah An-Nu'air pada sepertiga malam. Beliau setiap malam membaca Al-Quran hingga 2 kali khatam. Jadi membaca Quran, jadi malam itu lawas dari sini sampai 2 kali khatam membaca Quran. Dan begitu juga siang harinya sidin membaca Al-Quran. Keistimewaan sidin disebutkan oleh Al-Arif Billah Sayyid Sultanah binti Ali Al-Zabidi berkata, bila mana Habib Abdurrahman As-Sadaf hendak datang ke tempat kami, maka aku melihat saat sebelum kedatangan beliau, tempat kami dan sekitarnya ditumbuhi rumput yang menghijau, seolah-olah tanaman tersebut tumbuh di tempat subur yang banyak airnya. Kemudian setelah itu aku mendengar suara telah datang kepada kalian seorang sultan, anak dari seorang sultan. Beliau lagi Habib Abdurrahman Segaf, lidah beliau selalu basah di dalam zikrullah. Begitu juga hati beliau yang selalu ingat kepada Allah siang dan malam. Banyak murid-murid beliau yang mendengar suara zikir zikrullah yang berasal dari hati beliau, sehingga terdengar oleh orang banyak. Dan semua ulama dan wali besar di zaman itu telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa dari setiap sendi-sendi tubuh beliau hingga rambut dan kulit seringkali terdengar suara dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mempunyai majelis yang masyhur dan selalu dihadiri para wali dan para idul dari segala penjuru dunia. Di antara para maksidin, setiap malam Jumat dan Isnin dan Kamis beliau berkumpul dengan Rasulullah SAW serta sahabat. Nah, jadi sidin melihat dengan Nabi dan berkumpul lawan Nabi. Ini orang-orang wali lah, bisa bertemu dengan Nabi. Mudah-mudahan kita mengikuti Nabi, bertemu dengan Nabi. Bahkan pernah istri sidin menyaksikan serta mendengar perkataan mereka sedang membahas tentang agama. Bini sidin mendengar sidin mendengar lawan Nabi. Yaitu pengendirannya adalah tempatkan aku bersama kalian. Abu Bakar Siddiq menyebut permintaan beliau, engkau sudah bersama kami. Jadi berkumpul sidin lawan Nabi, lawan sahabat. Kemudian
ada di antara wasiat, di antara perkataan sidin yang artinya jadilah engkau bagai, jadilah engkau di antara perkataan sidinlah yang artinya siapa yang tidak mempunyai wirid maka dia ada tidak sini ada perkataan Don bahwa kirdun. Ini lancar kita mendengar Tuan Guru mengadakan barang siapa yang tidak mempunyai wirid maka dia adalah monyet warid. Nah jadi tentunya kita ini ada di siritan amalan. Nah amalan kita salawat, kita baca istighfar, kita baca hadis sembahyang, ada kita berwirid. Nah jadi kalau kita ada berwirid di sini itu sama dengan warid lah. Jadi tentu ada dibaca. Alhamdulillah kita malam Senin baca wiridan yaitu Idrus Maulid Habsyi. Dan kesini lagi barang siapa yang tidak berzikir maka dia tidaklah akan disebut. Jadi kada dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dan siapa tidak pernah membaca kitab Ihya, sungguh dia tidak mempunyai sifat malu di sini. Nah kita baca kitab Ihya ya. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab karangan Imam Ghazali. Hanya umur dunia kita baca kitab Ihya lah. Sungguh ia tidak mempunyai sifat malu, tidak pernah membaca kitab Al-Muhadzab, maka sungguh ia tidak pernah mengenal faidah baca. Dan siapa tidak mempunyai adab maka dia itu seperti binatang. Nah tentunya orang beriman itu ada adab berakhlak. Kemudian Habib Abdurrahman As-Sobat wafat pada hari Kamis 23 Sa'ban pada tahun 819 Hijriah. Dia dimakamkan di Jambar pada waktu duha hari Jumat. Semoga Allah mencurahkan keridaannya kepadanya dan kepada kita atas berkah keridaannya, dan Allah akan menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, apa-apa kita niatkan yang baik-baikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-'aliyyil 'alim. Ada Rasulullah dan Mustafa pada alihi wa radhiyallahu anhu wa jami'al muslimin wa qala radhiyallahu anhu wa qala Syekh Muhammad Arsad Al-Bajali. Dan setengah daripada najis yang dimaafkan daripadanya bulu binatang yang tiada harus dimakan. Halaman 20 di bawahnya. Jadi disebutkan oleh beberapa yang bulu binatang yang tiada dimakan. Nah kata misalnya bulu kucing. Nah kucingnya kada boleh dimakan.
Lalu bulu kucing itu teracul di lantai banyak tekanan baju kita, di baju kita. Nah, di sini itu najis sebenarnya, najis. Tapi itu dimaafkan aja. Bakai itu dimaafkan adalah adanya. Jadi kata panjang, jika jatuh ia pada air, jadi terbuat dalam banyu, lalu banyunya dipakai berwudu, maka dimaafkan aja. Jika jatuh ia pada air yang sedikit atau benda yang cair, terbuat dalam minyak misalnya bulu kucing, atau lekat pada tubuh, berikat di awak kita bawa sembahyang, atau kain dengan syarat atau syaratnya jika ada ia sedikit pada urut, artinya bulu kucingnya ada banyak, namun sambat menghipap di baju. Nah itu ada dimaafkan. Ini sedikit saja pada urut, pada pendapat orang banyak. Urut ini pendapat orang banyak mengatakan ini cuma sedikit saja ya, 3 helai misalnya sedikit saja ya. Takutnya kawan ini jika sedikit, banyak enggak sedikit, maka itu disebut sedikit ngarannya. Seperti 2 helai ya, 2 helai. Tetapi jika ada binatang itu ditunggang seperti gajah, nah kalau ada binatang atau kalau dibuat seperti gajah itu udah dimakan. Kada boleh. Kada juga jadi pula ada. Nah, kada boleh. Itu binatang maka ada kawan makan, tapi boleh dikendarai seperti gajah dan keledai. Keledai bacanya itu, keledai itu halus pada kuda karena pada sapi. Keledai dan kalau laki itu bacanya ibadah si keledai ya. Keledai di sini datang mula di apa aja. Maka dimaafkan dulunya pada orang yang menunggang dia. Dan jika ada yang banyak sekalipun, misalnya mengendarai kuda, mengendarai gajah, keledai adalah, nah maka berikat di baju bulunya tadi itu dimaafkan juga, walaupun banyak. Dan demikian lagi dimaafkan sedikit daripada labun yang najis, debu. Labun itu debu yang najis apabila jatuh yang ada air yang sedikit, ada misalnya bekas membakar debu, membakar apa najis lah, lalu menjadi debu terbuat di banyu. Debu tadi, debu dari najis sedikit saja pun debunya juga, maka ujar sidin dimaafkan. Atau benda yang cair terbuat di benda yang cair, atau kena kain, atau anggota yang basah karena awak kita debu tadi, dan debunya debu najis tapi jadi debu sudah, atau barang sebagainya karena sukar, karena sulit memeliharkan dia daripadanya. Dan demikian lagi dimaafkan darah yang tinggal pada daging. Nah, dimaafkan lah. Yang tadi dimaafkan kita makan darah, harusnya terus menukar daging di pasar terbuat darahnya ada. Nah, itu najis namanya, tapi dimaafkan aja. Menukar iwak masih berdarah lagi, langsung sama dua. Nah itu dimaafkan.
Jadi orang teknologinya yang buat darahnya dagingnya kan. Nah itu dimaafkan. Dia membakar darahnya, nah itu kan dimaafkan. Hati-hati dulu, ini adalah yang darah ayam itu mengumpulkannya dibuatnya apakah jadi jadi hati. Nah, ada orang yang jual petano hati ya kan bentuk pasir kano negara maka jadi itu darah jadi kekuatannya jadi hati. Nah itu najis sudah jelas kena dari sini mana-mana adalah halal halal. Jadi di sini darah yang tertinggal di pada daging, pada tulang itu dimaafkan aja. Dan demikian lagi dimaafkan bekas najis yang pada dubur sekalian hayawan yang suci. Nah binatang yang suci, ayam misalnya. Nah daripada hayawan sekalian hayawan yang suci yang lain daripada manusia. Seperti burung dan kucing. Nah, keilmuan kucing itu di mana-mana ya, beda. Untung beda ada udah suka lah. Nah, lalunya duduk di awal kita. Ada bulan makas. Nah, ini makanya najis lah. Nah, siapa baju kita ini? Nah itu dimaafkan itu saja. Maka apabila jatuh hayawan itu pada air yang sedikit terbuat kucing dari dalam ember atau benda yang cair, maka yaitu tiada menyetiskan dia akan dia karena sukar melihatkan daripadanya. Terbuat burung misalnya dimaafkan saja. Adapun najis yang pada dubur manusia. Nah kalau manusia dubur itu mengalir di belakang. Jika ada yang bekas istinja dengan batu sekalipun, maka itu menajiskan ia akan yang tersebut itu. Misalnya anak inya habis buang air besar, istinja lawan batu misalnya, lalu ini terbuat dalam ember misalnya, maka banyak di ember itu najis, maka itu menajiskan dia akan tersebut itu karena tiada sukar memeliharakan daripadanya. Itu kadang alih menjaga. Nah disitulah. Tetapi jika karena najis anggota hayawan itu dengan najis yang lain, nah bisa juga disitulah. Misalnya ayam halalnya misalnya bulu tekan najis dari kita lain, maka jatuh dia dalam air, maka itu menajiskan dia akan dia disitulah. Dan demikian lagi dimaafkan sedikit daripada tahi dan kambing binatang yang jadi dalam air seperti ikan, maka dia adalah najis air itu. Nah, artinya iwak tadi banyak orang hidupnya. Nah, sedikit aja bang ada kotorannya. Jadi itu dimaafkan juga. Dia adalah najis air itu ini dibanding akuarium adalah. Kalau kita mencapai akuariumnya adalah mencapai waktu itu mencapai sebagian kita atau tekanan baju kita banyak juga, maka dimaafkan saja. Melainkan jika ada yang berubah, kecuali baginya berubah berbau misalnya, maka itu najislah. Kalau yang ada berubah ada najis, dimaafkan. Dan demikian lagi dimaafkan bekas najis pada mulut binatang yang menggelitik
yang membuli keadaan. Nah, itu bacaannya membuli keadaan, yang memamah biak, mana binatang memakan rumput. Nah tidak, nah kayak misalnya kambing, sapi, kan itu makanannya rumput. Dan demikian lagi dimaafkan bekas najis pada rumput binatang yang memakan rumput atau memamah biak, memakan rumput. Dia makan rumput, lalu itu memakan najis. Misalnya ada di mulutnya najis, lalu mulutnya tadi tekanan baik kita, ada tadi ada bekas tekanan najis, nah itu dimaafkan juga. Dan air liurnya dimaafkan juga. Seperti onta itu makanannya rumput lah. Onta di Arab sana onta ada, sini juga onta. Dan lagi kambing, maka dia adalah jadi najis air sedikit yang sisa diminumnya. Jadi ini ada minum lainnya, dia ember sisanya itu kata najis. Dan dimaafkan air liurnya yang titik pada kain atau pada badan. Nah misalnya orang menjimuan kambing, ikan liurnya di baju kita, kata apa dimaafkan. Dan demikian lagi dimaafkan mulut anak-anak yang karena najis, karena sukar memeliharakan daripadanya. Nah ini biasanya bayi satu matinya muntah, lalu mulutnya itu muntah itu menjadi kan wadahnya najis, lalu mulutnya tadi tekanan baik kita misalnya, nah itu dimaafkan, artinya boleh dia dipakai sembahyang. Kata jamaah daripada fuqaha lagi, jadi kumpulan ulama fikih menyebutkan dimaafkan tahi tikus yang jatuh ke dalam air kolam yang sedikit apabila umumlah galak dengan dia. Nah ini kalau tahi tikus itu najis berat dan buat dalam ember bagiannya najis. Tapi amun kebanyakan tikus itu sudah di mana-mana ada tikus, lalu terbuat dalam banyok. Ini kata jaga lagi setumat terbuka dapat tikus misalnya. Ini banyak banget tikus di rumah. Nah ini dimaafkan. Tapi yang jarang-jarang ada tikus, tikus di ember itu najis. Jarang ada juga. Ini kebanyakan misalnya pencapaian sudah jadi obat yang diracun terhati, ini misalnya itu dimaafkan. Kata Imam Al-Bukhari, dimaafkan ahli tikus yang keras yang jatuh ke dalam benda yang cair apabila umumlah kena bala dengan dia. Ini yang sudah bilang banyak, kata kawan lagi menghindari, itu dimaafkan. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, bermula syarat yang ketiga itu sekaliannya bahwa tiada ia mengubahkan, memang syaratnya ada berubah bagiannya, dan tiada ia daripada najis yang berat, tiada daripada najis yang berat, dan tiada ia hasil dengan PR-nya, dengan perbuatannya. Kalau sengaja dibuati dengan banyak, maka itu kan boleh. Barang yang tasbir padanya yang mungkin itu, barang yang dicontohkan padanya yang mungkin itu jadilah. Jadi sudah dijelaskan sidin yang dimaafkan. Tapi kalau tadi kotoran tikus, nah jarang-jarang ada tikus buat kotoran misalnya di dalamnya, maka itu najis. Tadi yang disebut dimaafkan tadi karena banyaknya, karena tikusnya banyak banget misalnya. Nah kalau terbuat yang dimaafkan, mungkin syaratnya juga karena berubah bagiannya.
kalau terbuat bahan tikus tahu bahannya tak tahu lagi apa ya. Nah saja mungkin sampai di sini ya, beberapa manfaatnya dan sebenarnya kita husnul khotimah ilmu apa segala kita sebarkan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma inna nas'aluka